kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso suntulodo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu sebagaimana yang kita ketahui dan mungkin ya nyaris seluruh Indonesia, nyaris sekali lagi seluruh rakyat Indonesia menyaksikan salah satu perhelatan akbar mungkin ya. Saya lebih suka menyebutnya demikian, satu perhelatan akbar, yakni debat calon presiden ya, debat calon presiden yang kedua ya, di mana ketiga calon presiden adu gagasan, menyampaikan gagasan daripada program-program kerjanya yang kemarin itu penyampaian ataupun tema debat berkaitan tentang konsep pertahanan negara kita ini, yang dimana salah satu calon ataupun paslon presiden kita nanti adalah Pak Prabowo, yang notabene dia adalah Menteri Pertahanan di kabinetnya Pak Jokowi. Perdebatan itu sangat seru begitu, seru, cukup ya panas gitu ya, saling adu gagasan, saling tekan, saling menyerang begitu ya. Dan ya intinya di situ kita bisa melihat gambaran lah tentang tiga calon presiden yang nantinya akan kita pilih. Di 01 ada Bapak Anies Baswedan, di calon nomor 2, paslon nomor 2 itu ada Bapak Prabowo, dan yang di nomor 3, paslon nomor 3 itu ada Bapak Ganjar Pranowo. Nah, dari ketiga calon itu kemarin sudah kita lihat perdebatan yang mereka ikuti, yang mereka laksanakan dalam acara perhelatan akbar debat calon presiden. Sekali lagi menarik dan asyik gitu ya menyaksikannya, jual beli serangan, jual beli tanggapan, jual beli gagasan dan argumentasi begitu. Hanya saja saudara, di tengah-tengah keseruan perdebatan tersebut, acara tersebut kalau menurut saya ya dicederai oleh ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hal ini. Ya, sebagaimana tadi yang di awal video ini sudah kita saksikan, ada salah satu pendukung dari salah satu paslon atau calon presiden kita. Nah, salah satunya pendukungnya itu melontarkan satu kalimat yang ini tidak pantas untuk disampaikan, yakni mohon maaf, kata-katanya adalah bangsat begitu ya. Dan tujuan atau kata-kata tersebut ditujukan kepada salah seorang calon presiden yang nanti akan mengikuti pemilu begitu ya, yakni Bapak Anies Baswedan. Jadi debat tersebut atau hujatan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Jadi kalau yang kita dengar tadi dari apa yang disampaikan oleh salah satu pendukung itu, dia mengatakan mohon maaf, bangsat Anies ya, atau Anies bangsat gitu. Saya nggak ngerti apa namanya maksud dan tujuannya dia mengatakan itu. Dan ternyata saudara, apa yang disampaikan oleh salah satu calon tadi ya, salah satu pendukung tadi ya, itu tidak hanya disampaikan oleh bapak tadi itu ya, tidak hanya oleh dia disampaikan. Dan ada juga yang perempuan juga ternyata menyampaikan satu ucapan, satu
apa namanya, kata-kata yang tidak pantas juga untuk didengar gitu ya, tidak pantas ini untuk diucapkan. Nah, ironinya yang menyampaikan ini ya, yang menyampaikan kata-kata yang tidak pantas diucapkan ini sebetulnya kalau melihat dari tampilannya sangat Islami sekali gitu ya. Namun ya ini bukan masalah background keagamaannya, tapi setidaknya dengan pakaian tampilannya begitu tidak pantas dia mengucapkan kalimat tersebut ya. Apalagi seorang ibu-ibu yang menggunakan kerudung begitu syar'i, tanda kutip begitu ya, melontarkan kalimat yang tidak pantas. Seperti apa ibu tersebut mengucapkannya? Yuk sama-sama kita saksikan. Jadi saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk. Center for Conflict Studies turun semua suaranya ada. Kapabilitas militer kita ini the Growing Institute Asia Power Index turun. Proporsi sama seperti halnya apa yang disampaikan oleh seorang pendukung tadi yang laki-laki, demikian juga diulang lagi oleh pendukung yang perempuan. Dan ternyata kedua pendukung ini berasal dari kubu yang sama, yakni pendukung paslon nomor 2 begitu, yakni Bapak Bapak Prabowo Subianto ya. Dan padahal salah satu yang menjadi menjadi salah satu titik penilaian itu berkaitan tentang etik, di mana etik itu sendiri di beberapa waktu yang lalu menjadi satu perdebatan yang begitu serius begitu ya, di mana sampai pada saat tertentu Bapak Prabowo sendiri menyampaikan, maaf, kata-kata endasmu etik ya. Nah, sekarang ternyata pendukungnya lebih menunjukkan satu sikap yang tidak memunculkan seseorang yang memiliki etika yang baik begitu ya. Dengan kata-kata cacian yang begitu, itu bisa menjadi masalah gitu. Dan perlu dipahami, saya yakin ada beberapa orang yang tadinya pendukung Pak Prabowo ini bisa mengurangi empati terhadap Pak Prabowo. Ya. Mungkin dia kesal melihat perdebatan semalam di mana Pak Prabowo sendiri tidak berdaya di tengah-tengah serangan, baik serangan dari Bapak Ganjar Pranowo maupun serangan dari Bapak Anies Baswedan, sehingga terlihat Pak Prabowo itu begitu tertekan ya. Dari sisi psikologi Pak Prabowo begitu berkecamuk begitu ya, dan ya terlihat dia tertekan sehingga emosi, dan ini memunculkan efek ataupun sikap yang tidak bagus juga jadinya terlihat dalam perdebatan itu. Betapa emosinya Pak Prabowo untuk menghadapi dua kandidat lainnya yang begitu menguasai, ternyata di luar dugaan. Diperkirakan Pak Prabowo lebih menguasai jalannya perdebatan karena memang ini ranahnya beliau. Ternyata terbalik begitu ya. Ternyata Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Anies Baswedan justru lebih menguasai materi dan justru lebih menguasai keadaan, situasi. Nah, ironinya Pak Prabowo yang begitu tertekan oleh serangan-serangan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan, sehingga membuat dia sendiri jadi tertekan, sehingga penyampaian bahasa dan kata-kata serta sikapnya itu tidak lagi bisa terkendali dan terkontrol dengan baik. Hal ini sehingga ya mungkin itu penyebab pendukungnya tadi, dua pendukung itu mengutarakan satu sikap yang tidak sopan, yang tidak baik, dan tidak menunjukkan karakter orang yang memiliki etika yang baik. Sangat tidak beretik, ya, sangat tidak beretika. Jadi ini sangat ironi, dan ini bisa menjadi pelajaran ya, bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya bagi pendukung Prabowo, bahwasanya hal-hal yang seperti itu justru bisa menurunkan elektabilitas sekaligus empati dan simpati orang kepada Pak Prabowo, gitu ya. Ya, dimana apalagi akhir-akhir ini memang
dari awal prosesnya perjalanannya Pak Prabowo dan Gibran ini penuh dengan masalah, ya, penuh dengan pertentangan-pertentangan yang bersifat normatif dan ya etika itu tadi, sehingga ini memperuncing keadaan dan ini memperburuk keadaan kalau menurut saya. Apa yang disampaikan oleh pendukungnya Pak Prabowo ini justru mencederai akhlak, etika, dan sekaligus mencederai daripada demokrasi yang ada di negara kita ini. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya saudara sekalian, dan ini menjadi intibar, bisa menjadi bahan pemikiran buat kita, khususnya para pendukung Pak Prabowo, agar hal ini tidak lagi terulang. Di mana perempuan tadi bahkan sudah ditegur, ya, ditegur oleh panitia, namun tetap saja dia malah merasa tidak bersalah. Itu ironinya tuh begitu. Baik, demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.